ini adalah kompetensi guru. Jadi sama yang disampaikan Pak Purjanto tadi adalah kompetensi kepala sekolah. Jadi tidak hanya sekedar penilaian kinerja kepala sekolah, tetapi kompetensi kepala sekolah. Nah, untuk menguji sudah kompeten atau belum itu dilaksanakan dengan namanya uji kompetensi. Kemudian di Perdirjen ini dijelaskan juga bahwa guru adalah pendidik profesional. Nah, ini Bapak Ibu sekedar bocoran dan wanti-wantinya, kita insya Allah mungkin di tahun 2024 kalau nggak 2025 nanti akan ada uji kom bareng-bareng lagi seperti UKG dulu Bapak Ibu. Nah, kalau nanti mungkin kita disinyalir tidak kompeten, berarti tunjangan kita akan hilang karena kalau sertifikat kompetensi tidak kita punyai, begitu prinsipnya. Sehingga perlu untuk saat ini kita mulai harus belajar dan mengetahui apa saja kompetensi dari kita itu Bapak Ibu. Oke? Ini. Nah, model kompetensi di 2626 ini digunakan untuk instrumen pemetakan kompetensi guru. Ini yang paling baru, instrumen seleksi pengadaan guru, kemudian uji kompetensi kejabatan dari jabatan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional guru. Jadi dari 3B ke 3C semacam itu. Kemudian dari guru pindah ke pengawas, itu juga pakai uji kom juga. Ini digunakan untuk pengembangan dari model kompetensi guru itu sendiri. Kita lanjut langsung, ini Bapak Ibu, bedanya dengan PKG yang Bapak Ibu laksanakan kemarin Bapak Ibu, dasar penilaian di PKG yang sesuai dengan Perdirjen 2626 ini sesuai dengan level kompetensi. Jadi di aplikasi itu sudah disampaikan, nanti panjenengan tinggal klik sama seperti Pak Purjanto tadi. Tetapi ini pedomannya adalah level kompetensi. Jadi kalau guru ahli pertama 3A ke 3B, 3A dan 3B ini nanti wajib minimalnya sampai di level 2 Bapak Ibu di kompetensinya. Kemudian di ahli muda 3C dan 3D nanti di level 3. Kemudian ahli madya 4A BC itu di level 4, dan ahli utama 4D dan 4E itu ada di level 5 khusus untuk pedagogik. Yang level 4 masih boleh kecuali kompetensi pedagogik. Kamus kompetensi itu ada di lampiran 2 dari Perdirjen 2626. Ini Bapak Ibu kita buka Ini ada 3 hal yang kita sampaikan Bapak Ibu. Nomor 1 adalah aplikasinya, aplikasi PKG. Kemudian yang kedua Perdirjen, dan yang ketiga ini buku panduan operasionalnya. Baik, kita buka dulu Bapak Ibu linknya, coba nanti langsung kita coba kita isi juga. Kita lihat seperti apa. Ini kita buka dulu, kemudian Perdirjennya kita buka juga Bapak Ibu. Sebentar lupa. Perdirjen. Nyuwun materi PKG. Oke Bapak Ibu, ini Perdirjen 2626 ya. Isinya tadi yang depan sudah kita sampaikan. Nah, di posisi B ini Bapak Ibu, PKKS masih pakai 6565. Tetapi karena ini ya, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga perlu diubah. Ini Bapak Ibu. Jadi kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajar di Perdirjen lama, tapi saya yakin Bapak Ibu sebentar lagi mesti dirubah karena kemarin sudah diadakan survei
pengawas dan pengawas oleh kepala sekolah, kemudian surveinya guru, iya, kepala sekolah oleh kepala sekolah dan kepala sekolah oleh guru. Itu untuk mengubah perdivision ini Bapak Ibu. Nanti tahun depan akan berubah lagi instrumen PKKS-nya. Ini sudah tidak berlaku lagi untuk guru sehingga ada model kompetensi yang baru. Nah, kemudian panjenengan bisa geser ke bawah Bapak Ibu di lampiran 2. Ini ada kamus kompetensi per jenjang. Ini yang lampiran 1. Ini hanya kamus kompetensinya saja. Tetapi nanti akan kelihatan sekali di levelnya yang paling bawah Bapak Ibu di lampiran 2. Ini, oke. Oke, ini jenjangnya Bapak Ibu. Jenjang jabatan guru ahli pertama itu pada kompetensi pedagogik maka level kompetensinya ada 2. Nah, ini nanti kita coba Bapak Ibu panjenengan masukkan di aplikasi data panjenengan masing-masing sesuai dengan pangkat golongan panjenengan. Oke. Jadi yang 3A 3B nanti di guru pertama, guru ahli pertama. Kemudian yang 3C 3D nanti panjenengan akan maksimal level 3 itu di golongan 3C 3D, dan guru ahli media 4ABC nanti ada di level 4. Cara menilainya semacam itu. Cara menilainya sama seperti yang punya Pak Purjanto tadi aplikasinya. Jadi panjenengan tinggal mencentang sebelah kiri dari aplikasi membuat huruf V. Oke, kita buka di aplikasinya Bapak Ibu. Oke, kita lihat dulu. Panjenengan dari awal nanti pengisian data. Oke. Petunjuk pengisian data ada di sebelah kanan. Kemudian yang paling ujung ini panjenengan tinggal mengetikkan SMA atau SMK atau PKPLK. Tinggal milih yang paling atas. Jenjangnya diketik saja Bapak Ibu. Jenjangnya diketik, diketik, sesuaikan ketikan itu. Nah, kemudian isi data sesuai petunjuk yang sebelah kanan. Coba panjang isi biodata panjang sendiri-sendiri. Nanti kita lihat. PKG yang ini Bapak Ibu bisa panjenengan lakukan kapan saja, karena sebenarnya penilaian PKG itu melekat pada Bapak Ibu guru kapanpun mau disupervisi. Bukti fisik yang Bapak Ibu pakai di sini nanti hanya, saya bilang hanya, itu perangkat ajar panjenengan mulai dari CP, kemudian ATP, TP, kemudian rencana program dari semester, kemudian tahunan, kemudian MA panjenengan atau rencana pembelajaran panjenengan, ditambah dengan hasil asesmen panjenengan. Ini yang di kurikulum Merdeka Bapak Ibu, kita pakai yang kurikulum Merdeka karena di tahun 2024 nanti kurikulum Merdeka dilaunching, karena sudah semua di tiap tingkat tahun pakai kurikulum Merdeka. Ini. Jadi itu bukti fisiknya hanya itu Bapak Ibu, tetapi kecukupan dokumen tidak hanya itu. Nanti panjenengan pada waktu mengajar mungkin dikunjungi cara, misalkan panjenengan persepsi, cara mengkondisikan siswa, itu tidak bisa dituliskan di situ, tetapi hanya bisa mungkin di video atau dilihat secara kasat mata, begitu prinsipnya. Kalau dokumen bukti fisik memang hanya ada pada program panjenengan, kemudian rencana kegiatan panjenengan, langkah-langkah pembelajaran sampai asesmen panjenengan. Itu Bapak Ibu. Okay. Kita lanjut berikutnya di instrumen penilaian Bapak Ibu. Ini setelah panjang isi data, panjenengan isi. Kompetensi panjenengan ada 4: pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional jabatan guru panjenengan. Jadi begini Bapak Ibu, paling mudahnya kalau panjenengan masih golongan 3A 3B, berarti nanti posisinya panjenengan itu memahami dan menerapkan. Misalkan panjenengan harus membimbing, itu bahasanya tidak membimbing tapi kerja kelompok ngarai koncone, begitu. Karena yang boleh membimbing penilaiannya adalah di 4D dan 4E, levelnya semacam itu. Oke.
Kemudian yang kalau panjenengan sudah masuk guru muda di 3C 3D, panjenengan nanti mempunyai tugas tambahan mengevaluasi. Jadi yang pertama memahami dulu, kemudian menerapkan dan mengevaluasi. Nah, kemudian di golongan 4 ABC di guru madya level 4 berarti mulai berkolaborasi. Nah, ini Bapak Ibu yang sekarang ini di tataran di lapangan, mungkin di sekolah kita semua banyak kita jumpai.